Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas bagian 3 dari buku 21 Lessons for the 21st Century. Judul bagiannya cukup bikin mikir ya, keputusasaan dan harapan. Kita bakal pakai kutipan-kutipan penting dari bab 10 sampai 14. Iya, bagian yang cukup kontras ya isinya. Betul. Nah, misi kita nih, kita mau coba pahami bareng-bareng apa sih tantangan-tantangan utama yang bisa bikin, ya putus asa, tapi sekaligus juga sumber harapan yang ditawarin di bab-bab ini. Topiknya lumayan berat memang. Ada terorisme, perang. Iya kan? Terus nanti geser ke kerendahan hati, soal Tuhan di era modern, sama sekularisme. Yang saya suka dari buku ini tuh selalu nyambungin isu global gede gini ke kita-kita, ke kehidupan pribadi. Benar, selalu ada relevansi personalnya. Oke deh, kita mulai dari sisi keputusasaan dulu kali ya. Bab pertama di bagian ini, bab 10, terorisme. Subjudulnya aja udah menarik, jangan panik. Idenya agak nyentil nih. Teroris itu katanya menang bukan karena ngebom atau apa, tapi karena sukses bikin kita semua takut. Gimana tuh? Kok bisa strategi teater ini efektif banget? Padahal kalau dilihat, ya dampak fisiknya seringkali nggak seberapa dibanding katakanlah kecelakaan. Nah, ini argumen kunci di bab itu. Jadi, sumber kita ini ngelihat terorisme itu lebih kayak pertunjukan psikologis, bukan operasi militer biasa. Pertunjukan ya? Iya, kalau kita cek angkanya, korban jiwa terorisme itu ya ampun tragis pastinya, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding misalnya korban flu atau kecelakaan di jalan raya. Oh iya juga ya. Tujuannya itu bukan semata-mata bikin korban sebanyak mungkin, tapi lebih ke mancing reaksi berlebihan dari negara atau masyarakat yang diserang. Kepanikan kita, respon politik yang mungkin gerasa-gerusuh. Nah, itu dia kemenangan buat mereka. Jadi mereka sengaja bikin panggung biar kita bereaksi gitu. Persis. Jadi, seruan jangan panik itu ya intinya jangan kasih panggung gratis ke mereka. Jangan mainin skenario yang mereka mau. Itu sih intinya. Wah, ngeri juga ya kalau dipikir-pikir, ketakutan kita bisa jadi senjata buat mereka. Ini kayaknya nyambung langsung nih ke bab selanjutnya. Bab 11 tentang perang. Judulnya juga bikin deg-degan. Jangan pernah meremehkan kebodohan manusia. Hai, iya, itu juga salah satu poin yang kuat. Kita kan sering dengar ya, katanya era kita sekarang ini paling damai sepanjang sejarah. Tapi kok buku ini malah bilang ada ketegangan global baru, malah dibandingin sama situasi sebelum Perang Dunia Pertama. Gimana tuh? Jadi, meskipun ada alasan logis buat nggak perang kayak adanya nuklir gitu, tapi faktor bodohnya manusia ini tetap jadi ancaman. Betul sekali. Secara rasional, perang besar antar negara kuat itu kelihatannya ya irasional banget lah di abad 21 ini. Risikonya kehancuran bareng-bareng kan? Iya, serem. Tapi, ya itu tadi, sumber ini ngasih peringatan keras. Logika aja tuh nggak cukup. Sejarah kan penuh contoh di mana keputusan-keputusan yang nggak masuk akal, salah paham, ego pemimpin, atau rasa nggak percaya yang kebablasan malah jadi pemicu konflik gede. Jadi kebodohan ini bisa ngalahin logika ya? Nah, disitulah letak keputusasaannya. Rasionalitas kita tuh mungkin rapuh banget kalau udah berhadapan sama dorongan-dorongan irasional kolektif kayak gitu. Potensi kebodohan manusia ini jadi ya variabel liar yang susah ditebak dan bahaya banget. Oke. Waduh, setelah ngelihat sisi gelapnya, terorisme mainin psikologi, perang bisa meletus karena irasionalitas. Rasanya kita butuh harapan nih sekarang. Nah, untungnya bagian buku ini lanjut ke bab 12, 13, 14. Kerendahan hati, Tuhan, dan sekularisme. Gimana konsep-konsep ini bisa jadi jalan keluar dari keputusasaan tadi? Nah, jalan keluarnya ini dimulai dari introspeksi kayaknya. Sumber ini nawarin kerendahan hati, kayak judul bab 12 itu. Anda bukanlah pusat dunia. Ini kayak obat penawar buat arogansi kolektif gitu. Arogansi kolektif? Maksudnya? Ya, banyak kelompok, negara, bahkan peradaban kan ngerasa paling hebat, paling penting, pusat alam semesta gitulah. Kerendahan hati di sini artinya kita sadar secara sejarah, secara kosmik, kalau kita ini cuma bagian kecil banget dari cerita yang jauh lebih gede. Oh, jadi biar nggak merasa paling benar sendiri gitu ya? Kurang lebih gitu. Ini penting buat ngeredam klaim-klaim superioritas yang sering jadi akar masalah, akar konflik. Oke, masuk akal. Terus soal Tuhan gimana? Di bab 13 ada peringatan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ini maksudnya
Gimana dalam konteks buku ini? Nah, ini interpretasinya bisa jadi kritik tajam ya, terutama kritik ke penggunaan agama buat tujuan-tujuan politik duniawi. Khususnya nasionalisme. Oh, jadi agama dipakai buat politik gitu? Lebih tinggi, potensi buat nyatuin umat manusia, buat nyatasin masalah global bareng-bareng. Pesannya kuat banget, jangan seret-seret Tuhan ke dalam permainan kekuasaan manusia yang ya seringkali dangkal. Dalam juga ya pesannya. Oke, terus harapannya ada di mana dong? Bab terakhir di bagian ini kan sekularisme, bab 14. Judulnya, Akui Bayangan Anda. Nah, ini dia sumber harapannya. Sekularisme di sini dijelasin bukan sebagai anti-agama atau nggak percaya Tuhan gitu ya. Justru sebaliknya, dipresentasikan sebagai sebuah komitmen etis yang positif, yang aktif. Komitmen pada apa tuh? Komitmen pada nilai-nilai kayak kebenaran, tapi yang berdasarkan bukti ya, bukan dogma. Terus welas asih, karena penderitaan itu nyata buat semua makhluk. Kesetaraan, semua orang setara. Kebebasan, bebas berpikir, bebas bertanya. Terus nah ini penting, keberanian buat ngaku kalau kita nggak tahu segalanya, ngakuin bayangan kita tadi. Dan terakhir tanggung jawab buat bertindak memperbaiki dunia nyata ini berdasarkan pemahaman kita yang terbatas itu. Oke, jadi ini kayak semacam keseimbangan gitu ya. Kita diajak buat realistis, ngakuin ada tantangan berat yang bikin putus asa, kayak terorisme, potensi perang karena kebodohan tadi. Iya, nggak denial. Tapi di sisi lain, harapannya itu nggak dicari di awang-awang atau dengan merasa paling hebat, tapi justru dalam sikap rendah hati, mikir jernih, punya rasa kasihan, dan pegang teguh etika yang fokusnya ngurangin penderitaan nyata di dunia ini. Gitu bukan sih? Nah, Anda nangkep intinya dengan pas banget. Ini bukan optimisme naif ya, tapi harapan Yang membumi. yang berpijak pada kesadaran akan realitas, termasuk keterbatasan kita sendiri. Tapi juga ada komitmen buat berbuat baik secara etis. Oke. Dan ini ujung-ujungnya ngarah ke satu pertanyaan reflektif mungkin ya, buat Anda yang dengerin juga. Di tengah semua info dan narasi soal keputusasaan dan harapan abad 21 ini, gimana caranya Anda secara pribadi bisa terus ngelatih dan numbuhin kerendahan hati itu, numbuhin welas asih, sama komitmen pada kebenaran dalam hidup sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Ya, mungkin itu sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut setelah ini.